Shalom anak-anak hebat. Hari ini kita sudah ditibakan di hari ke-28 di bulan Januari. Kita berada di tahun 2026. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Kembali bersama Bunda Meska dengan Doremi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Hari ini kita juga merayakan PW Santo Aquinas, Imam dan Pujangga Gereja. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai dengan 20. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, Engkau adalah penabur yang setia. Seringkali kami selalu saja menjadi orang-orang yang dangkal dan penuh semak duri. Tapi hari ini kami mau datang kepadamu dan memohon kepadamu, bajailah hati kami, bersihkanlah tanah jiwa kami, supaya sabdamu tidak hanya singgah, tetapi tinggal, berakar dan berbuah. Jadikanlah kami tanah yang baik, agar hidup kami memuliakan Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengajar di tepi Danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu ada di darat, di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur pada waktu ia menabur. Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan kedua belas murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat sabda itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar sabda. Lalu datanglah iblis mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu tidak berakar
dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segala murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri ialah yang mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan iman kita sering merasa bahwa kita sudah mendengar banyak hal tentang Tuhan. Sebab sejak kecil mungkin kita sudah akrab dengan berdoa, sekolah minggu, mengikuti misa, atau menghafal ayat-ayat kitab suci dan mendengar nasihat-nasihat rohani. Tapi Injil hari ini mengajak kita bertanya lebih dalam lagi. Bagaimana keadaan hati kita ketika mendengar sabda Tuhan? Dalam renungan hari ini melalui Markus bab 4 ayat 1-20, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang penabur. Penabur di sini bukan cerita tentang para petani atau dunia pertanian. Ini adalah cermin rohani. Yesus sedang berbicara tentang dirimu, tentang saya, bahkan tentang siapa saja, tentang setiap orang yang setiap hari mendengar sabda Tuhan, baik di gereja, di medsos rohani, atau di aplikasi e-Katolik maupun dalam keheningan doa pribadi masing-masing. Benihnya sama, penaburnya setia, tapi hasilnya berbeda. Mengapa? Karena tanahnya berbeda. Yesus menggambarkan seorang penabur yang menaburkan benih. Benih itu jatuh di tempat atau di 4 tempat. Tempat yang pertama yaitu di pinggir jalan. Ini bisa saja dimakan burung. Kembali kepada diri kita, mungkin kita selalu sibuk tapi jarang mengambil waktu untuk bisa hening atau bersaat teduh. Selalu saja kita mendengar konten-konten rohani, tapi kita tidak pernah sungguh-sungguh masuk, atau apa yang kita dengar tidak masuk dan tersimpan dalam hati kita. Di tanah yang berbatu. Untuk jenis ini cepat tumbuh, tapi juga layu karena tak berakar yang kuat. Ini gambaran iman yang penuh semangat di awal, tapi saat ada kesulitan kita tidak kuat menghadapinya. Yang ketiga, benih yang jatuh di semak duri. Benih ini tumbuh benar tapi terhimpit dan tak berbuah. Kita tumbuh tapi tidak berbuah karena terhimpit oleh rasa khawatir, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan dunia lainnya. Di tanah yang baik, tumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah berlimpah. Tanah yang baik bukan tanah yang sempurna, tapi tanah yang mau dibajak atau dibersihkan. Tanah yang mau menerima benih, mau menunggu dengan setia hasilnya yang akan dipanen. Teman-teman atau adik-adik sekalian, bahkan sahabat misioner di mana saja berada, saya mau mengajak kita, mari bersama-sama kita katakan ini kepada Tuhan. Tuhan, bentuklah aku meski sakit, ubahlah aku meski pelan, pakailah aku meski kecil. Amin. Marilah bersama kita berdoa, doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah,
Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang kesepian, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu, selamat berkarya di hari ini, tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.